Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah topik yang jujur aja sangat krusial. Anggap aja ini semacam kelas master yang super energik khusus buat Anda yang berjuang di sektor publik. Kita bakal ngobrolin gimana sih caranya bertransisi dari yang tadinya cuma sekedar jadi manajer tradisional, berubah wujud jadi pemimpin transformasional yang bisa ngebangun organisasi berkinerja tinggi. Yuk kita selami bareng-bareng, karena apa yang kita bahas ini bukan sekedar teori membosankan dari buku teks, tapi literally buku panduan taktis buat Anda, para administrator pemerintah modern. Nah, peta jalan eksplorasi kita hari ini cukup padat, tapi dijamin seru. Kita bakal mulai dari panggilan kebangkitan kita, terus ngeliat gimana pergeseran paradigma yang ada, membedah perilaku inti seorang pemimpin, sampai ke taktik jitu buat mendorong inovasi dan manajemen perubahan. Ujung-ujungnya, tentu aja kita pengen wujudin birokrasi kelas dunia. Saya jamin, di akhir pembahasan ini, Anda bakal punya pemahaman dan senjata yang tepat buat nggak cuma bertahan, tapi melesat maju di dalam birokrasi modern. Oke, kita mulai dari realitasnya dulu nih. Tuntutan perubahan di sektor publik. Suka nggak suka, birokrasi yang kaku dan lambat itu udah benar-benar kehilangan tempat. Dunia ini kan udah dihantam berbagai guncangan global akhir-akhir ini yang secara permanen ngubah lanskap pelayanan publik kita. Jadi stagnasi atau jalan di tempat itu udah bukan pilihan lagi teman-teman. Itu cuma jalan tol menuju keusangan. Urgensi ini tuh disadari sampai ke tingkat paling tinggi loh. Coba deh ingat lagi pernyataan Presiden Joko Widodo. Beliau dengan jelas bilang kalau pandemi itu memaksa kita buat berubah. Dan yang paling penting, ninggalin kebiasaan lama yang udah nggak relevan. Ini semacam teguran keras sekaligus alarm kebangkitan buat kita semua. Kebiasaan kerja ya udahlah kayak biasanya aja, itu harus buru-buru dibuang jauh-jauh kalau kita mau ngerespon krisis zaman now dengan efektif. Terus kalau cara lama udah nggak bisa dipakai, kita harus geser kemana dong? Nah, ini dia pergeseran paradigma dari gaya kepemimpinan transaksional menuju era baru yang jauh lebih dinamis dan ngasih dampak nyata. Perbedaan dua gaya ini tuh ibarat bumi dan langit. Manajemen transaksional yang kuno itu sangat kaku. Manajer tipe begini biasanya cuma mikir jangka pendek, ya paling 2-4 tahun ke depan lah. Terus mereka cenderung ngerem dan ngehindarin masalah. Murni cuma fokus pada ngelakuin sesuatu dengan benar, sesuai aturan baku. Pokoknya asal selamat. Tapi kepemimpinan transformasional, wah beda cerita. Mereka ini mikirnya strategis banget, 5-10 tahun ke depan. Kalau ada konflik, mereka nggak lari. Justru mereka manfaatin konflik itu buat dorong perubahan. Pola pikirnya bergeser dari sekedar ngelakuin sesuatu dengan benar, jadi ngelakuin sesuatu yang benar. Kelihatan kan bedanya? Sebetulnya, konsep ini tuh bukan barang baru yang tiba-tiba ngetren tanpa dasar loh. James MacGregor Burns udah ngerumusin ini dari tahun 1978. Intinya, kepemimpinan transformasional itu gaya yang proaktif nyari tahu apa sih yang perlu diubah, terus bikin visi buat nunjukin arahnya, dan mengeksekusi rencana itu sambil terus memberdayakan orang-orang di dalamnya. Jadi ini adalah pendekatan terstruktur yang memang udah teruji ampuh buat merevolusi kinerja sebuah organisasi. Pertanyaannya sekarang, siapa sih sosok di balik transformasi keren ini? Karakteristik kayak apa yang harus dimiliki seorang administrator biar bisa jadi pahlawan sesungguhnya di instansinya sendiri? Coba deh, bayangin diri Anda sebagai perahu kertas merah di tengah lautan birokrasi yang sering banget nggak pasti dan penuh ombak perubahan. Seorang pemimpin transformasional itu nggak bakal cuma nongkrong aman di pelabuhan. Mereka berani ambil posisi paling depan dengan pede mandu armadanya, yakni tim dan organisasinya, buat nebus badai menuju perairan kinerja tinggi. Tapi bahan bakar buat jadi pemimpin semacam ini tuh cukup spesifik. Pastinya Anda harus visioner dan bisa nginspirasi. Tapi jangan lupa, open-minded atau berpikiran terbuka dan punya belas kasih itu mutlak. Di sektor publik, berpikiran terbuka itu artinya siap ngebongkar cara kerja lama yang udah usang. Dan belas kasih, itu esensi buat memanusiakan birokrasi. Contoh kecilnya nih, memastikan aplikasi layanan kesehatan daerah tuh bener-bener gampang dipakai sama kakek nenek kita. Bukan sekedar asal rilis biar kelihatan udah go digital. Oke, punya karakter mulia, itu baru langkah pembuka. Selanjutnya, pemimpin transformasional harus proaktif pakai posisinya buat ngegas inovasi lewat informasi dan jejaring yang kuat. Ada 4 peran informasional yang super kritis di sini. Pertama, jadi liaison atau penghubung. Anda harus bisa ngehubungin rekan kerja dan ngebangun networking tanpa dibatasi sekat hierarki yang kaku. Kedua, jadi monitor. Di sini Anda pasang telinga, ngumpulin data dan info strategis dari jejaring tadi. Ketiga, jadi diseminator, alias mastiin info penting itu nyampe ke staf yang tepat, gak mandek di atas doang. Dan keempat, jadi spokesman atau juru bicara yang berani nyuarain inovasi instansinya. Ingat ya, jejaring yang solid itu pondasi utama buat inovasi di sektor publik.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya tunggu-tunggu, perangkat kerja praktisnya. Ini taktik yang bisa literally langsung Anda pakai di meja kerja besok pagi. Sebelum kita bedah kerangka kerjanya, resapin dulu deh kutipan brilian dari legenda manajemen, Peter Drucker. Dia bilang, inovasi itu bisa jadi sebuah tindakan yang bertujuan. Inovasi itu bukan durian runtuh atau kebetulan semata loh. Kalau kita mau masa depan birokrasi kita lebih cerah, ya kita sendiri yang harus dengan sengaja dan proaktif menciptakannya. Tapi jujur aja nih, rencana sehebat apapun, ide sebrilian apapun, itu ujung-ujungnya cuma jadi sekedar niat baik kalau nggak dibarengin eksekusi yang matang. Di pemerintahan, resiko inovasi itu gagal di tengah jalan kan lumayan tinggi ya. Terus, gimana dong caranya? Kita memetakan inovasi biar resiko gagalnya itu bisa kita tekan seminimal mungkin. Jawabannya ada di pemetaan visual yang solid banget. Business Model Canvas atau BMC. Dengan 9 elemen intinya, ini bakal jadi cetak biru pamungkas Anda. Misalnya nih, instansi Anda mau bikin mal pelayanan publik satu pintu. Daripada ribet bikin proposal ratusan halaman yang belum tentu dibaca sampai habis, mending pakai Canvas ini. Anda bisa langsung metain siapa warga yang dilayani, apa nilai tambah layanannya, siapa instansi mitra kuncinya, sampai urusan struktur biayanya gimana. Cara ringkas ini bakal maksa kita buat mikir komprehensif dan pastinya ngurangin banget risiko program mangkrap. Tapi ingat ya, Canvas secanggih apapun nggak bakal bisa jalan sendiri. Taktik ini butuh satu elemen krusial, staf Anda. Pemimpin transformasional itu rajin ningkatin modal intelektual timnya lewat fasilitasi langsung. Anda harus maksimalkan yang namanya coaching, mentoring, ajak seminar, atau ya sekedar diskusi produktif pas coffee morning. Kita nggak bisa sukses sendirian. Visi inovatif Anda cuma bisa kejadian kalau tim di bawah Anda punya kapasitas buat ngeksekusi itu semua. Nah, kalau kita udah punya pergeseran mindset, karakter kepemimpinan yang pas, jejaring yang luas, dan cetak biru eksekusi yang tajam, lalu kemana semua ini bermuara? Apa selanjutnya buat pelayanan publik kita? Ini dia garis akhirnya, organisasi berkinerja tinggi atau OBT. Organisasi yang masuk level ini nggak tercipta dalam semalam ya, apalagi by magic. Ini adalah buah kerja keras bertahun-tahun ketika seorang pemimpin berhasil menahkodai inovasi, meredam resistensi, dan pada akhirnya sanggup ngasih layanan publik yang benar-benar prima dan berkelas buat warganya. Mulai dari urus izin yang selesai dalam hitungan jam tanpa antrian jelimet, sampai respons darurat daerah yang nyampe dalam hitungan menit. Itulah wujud nyata OBT. Yang pada akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan penting penutup sesi ini. Kita tahu kalau pengetahuan tanpa aksi itu ya cuma sekedar wacana. Panduannya udah Anda pegang, peralatannya udah komplit kita bedah, sekarang bolanya ada di Anda. Udah siap belum buat bener-bener ninggalin zona nyaman status quo, berani turun tangan, dan jadi katalisator sejati buat ngebangun birokrasi kelas dunia di instansi Anda sendiri? Coba deh pikirin matang-matang pas Anda duduk lagi di meja kerja besok pagi. Terima kasih banyak udah stay dan nyimak sesi bedah materi yang super insightful ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya.